tersebut. Kemudian dalam rangka efisiensi dan memotong rantai birokrasi, kami akan melakukan restrukturisasi regional sehingga organisasi menjadi lebih ramping, lebih efisien, dan lebih cepat dalam mengambil suatu keputusan. Penguatan bidang IT, manajemen risiko, dan SPI akan juga kami lakukan. Selanjutnya, sesuai dengan mandat dari Kementerian BUMN, sertifikasi perusahaan terhadap ISO 37001 akan kami lakukan. Hal ini menyangkut hal-hal yang terkait dengan anti penyuapan, kemudian terkait dengan benturan-benturan kepentingan, gratifikasi, korupsi, dan sebagainya. Ini akan kami sertifikatkan dan akan menjadi bagian utama dalam kami menjalankan GCG perusahaan ini. Selanjutnya di bidang SDM, transformasi budaya SDM didukung inisiatif program yang mendorong perubahan, pengembangan organisasi melalui 8 pilar SDM, implementasi talent management dan review jenjang karier, implementasi performance management system sesuai dengan KPI. KPI ini nanti akan menjadi basis penilaian daripada kinerja teman-teman yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakannya. Yang selanjutnya adalah inisiasi bisnis model PSDM. Di bidang pendukung, digitalisasi sistem elektronik, ERP, surat, pengawasan, pelaporan, procurement, katalog, Sinta, aplikasi sistem manajemen risiko. Ini semuanya sedang kami bangun untuk segera diaplikasikan. Pengukuran dan penerapan risk maturity level. Ini akan bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan penilaian, kemudian penyelesaian masalah hukum, dan pelaksanaan program perusahaan dan pengamanan tanah. Sebagaimana diketahui bahwa aset Perumnas ini sangat besar, yang belum terutilitas setidaknya 1.916 hektar yang perlu kita data ulang, kita perlu amankan dari penghuni tanpa hak atau pengusahaan pihak-pihak lain. Kemudian efisiensi di segala bidang kita akan lakukan, termasuk efisiensi biaya usaha dan biaya operasional, efisiensi birokrasi melalui restrukturisasi regional, penggabungan proyek-proyek menjadi satu manajemen, kemudian sistem pendanaan dengan turnkey project dan project pre-finance. Pada anak perusahaan, kami akan melakukan restrukturisasi hutang, kemudian fokus pada bisnis dan portofolio usaha, mempersiapkan dan memperkuat kompetensi perusahaan sesuai bidang bisnis yang dimiliki, percepatan penjualan persediaan, percepatan pelaksanaan proyek, dan untuk mendapatkan dana murah sebagai modal kerja, kami berencana melakukan IPO PGI pada saatnya. Demikian tadi strategi bisnis atau bisnis transformasi yang akan kami lakukan. Kesemuanya itu akan kami susun dalam rencana kerja 5 tahun ke depan, yang kami bagi dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, kemudian dalam jangka panjangnya. Dalam jangka pendek ini kami istilahkan quick win atau manfaat segera. Yang pertama adalah restrukturisasi keuangan, kemudian efisiensi biaya, peningkatan manfaat aset, transformasi budaya SDM, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan percepatan untuk adanya cash in dalam waktu dekat ini. Ini semua akan kami lakukan pada tahun 2020 dengan sisa waktu yang masih 6 bulan lagi.
Kemudian pada tahun 2021 kami akan melakukan peningkatan kapabilitas. Yang pertama melakukan transformasi human capital, kemudian kemitraan strategis, digitalisasi sistem manajemen risiko, penguatan dan pengembangan mitra usaha dan anak perusahaan. Selanjutnya tahun 2022 untuk jangka menengah kami akan melakukan transformasi culture, meningkatkan performance sistem manajemen, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini perlu untuk keberlangsungan daripada bisnis kita. Kepuasan pelanggan harus menjadi perhatian kita yang utama. Bukan hanya untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Karena produk hari ini akan mempengaruhi keberlangsungan produk-produk kita di masa yang akan datang. Kemudian pengembangan pasar melalui inisiasi proyek yang benar, kemudian pengembangan unit-unit baru, dan penguatan anak perusahaan PGU khususnya melalui IPO. Memang tadi yang saya sampaikan bahwa kita akan tumbuh besar melalui anak perusahaan. Dengan penugasan Perumnas kembali ke kitahnya, membangun rumah rakyat, maka pertumbuhan yang akan kita capai adalah menurut saya ini hanya landai-landai saja. Untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan, yang kita bisa lakukan adalah memperbesar anak perusahaan. Kemudian ke depannya tahun 2024 kita akan melalui diversifikasi bisnis seperti pembentukan usaha multi finance untuk mendukung penjualan. Kemudian ini tujuannya juga untuk menjembatani yang konsumen-konsumen yang non bankable. Kemudian pembentukan usaha supply material untuk mendukung produksi, menjamin ketepatan waktu dan menjamin kualitas yang seragam untuk produk-produk Perumnas. Kemudian membentuk bidang usaha manajemen konstruksi. Ini perlu untuk pengawasan daripada pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mitra-mitra Perumnas, para kontraktor, ataupun mungkin dikerjakan oleh swaklola. Selanjutnya tahun 2025 akselerasi pertumbuhan ini akan kami lakukan melalui peningkatan kapasitas produksi, penggunaan kapabilitas dari unit-unit usaha, peningkatan akses pendanaan, dan lain sebagainya. Itu adalah program tahunan sampai 5 tahun ke depan yang sudah coba kami susun bersama direksi yang lain, yang tentunya pada hari ini kami mencoba mensosialisasikan kepada rekan-rekan semua. Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan rekan-rekan semua. Program ini tidak bisa berjalan tanpa bantuan rekan-rekan semua dan dukungan dari rekan-rekan semua. Akhir kata, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Diskusi banyak masih perlu kita lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih dalam rangkaian acara CEO Talks Perumnas 2020 dan baru saja kita mendengarkan bersama-sama seri session yang disampaikan oleh Direktur Utama Perumnas yang bertemakan transformasi bisnis Perumnas. Nah, Bapak Budi, apa kabar? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Insya Allah selalu sehat. Untuk keluarga besar Perumnas pun insya Allah selalu sehat ya Pak. Amin, amin, amin. Baik, Ya. di luar topik kita pada sore hari ini Pak Budi, mungkin menjawab juga pertanyaan rekan-rekan yang sekarang menyaksikan acara kita pada sore hari ini dari Sabang sampai Merauke. Apa sih Pak harapan Bapak secara pribadi untuk Perumnas ke depannya, khususnya generasi milenials Perumnas? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Harapan saya kepada rekan-rekan milenial tidak bisa dipungkiri. Milenial ini di Perumnas lebih dari 60%. Betul. Ini yang akan menjadi motor penggerak Perumnas ke depan. Harapan saya sangat besar. Teman-teman rekan-rekan Perumnas ini mau belajar apa yang sudah terjadi di masa lalu dan apa yang harus kita kerjakan di masa yang akan datang. Hal ini penting karena pembelajaran terus akan terus kita lakukan, tidak pernah berhenti untuk kemajuan Perumnas. Jadi saya harap teman-teman milenial bisa belajar dari para senior, bisa belajar dari keberhasilan sebelumnya, demikian juga belajar dari kegagalan sebelumnya. Harapan saya Perumnas ini bisa maju nantinya di tengah milenial sekarang ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita aminkan bersama-sama rekan-rekan millennials yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke. Nah, buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita ada sedikit games untuk Pak Budi di sini ya Pak, untuk lebih mengenal lebih dekat Bapak Budi ya selaku Direktur Utama Perumnas. Kita akan games Pak. Jadi tata aturannya adalah ketika saya melontarkan pertanyaan, Pak Budi harus menjawab secara cepat. Tidak boleh berpikir terlalu lama ya, langsung dijawab secara spontanitas. Nanti teman-teman akan mengetahui yang menjadi favorit demi favorit dari Pak Budi. Siap Pak Budi ya? Siap. Siap. Rekan-rekan semua sudah siap untuk mendengarkan ya, yang kepo dari kemarin Pak Budi ini hobinya apa, sukanya apa dan lain-lain. Kita akan tuntaskan sore hari ini. Siap Pak Budi? Makanan favorit? Soto. Hobi favorit? Traveling. Warna favorit? Coklat. Olahraga favorit? Motoran. Kota favorit? Magelang. Negara favorit? Indonesia. Indonesia, tepuk tangan untuk Bapak Budi Sadewo Sudiro selaku Direktur Utama Perumnas. Meskipun hobinya traveling, tapi ketika ditanya negara favorit, tetap ya Pak, Indonesia jawabannya. Dan semoga rasa nasionalisme ini juga tertanam kepada kita semuanya, seluruh karyawan karyawati Perumnas yang hari ini menyaksikan acara CEO Talks bersama Bapak Budi Sadewo Sudiro selaku Direktur Utama Perumnas. Bapak Budi, kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas sharing session yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan semuanya. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi dalam acara CEO Talks Perumnas 2020. Bagaimana seri season barusan bersama dengan Direktur Utama Perumnas, Bapak Budi Sadewo Sudiro. Semoga kita semuanya dapat bisa menyerap dan mengimplementasikannya dengan baik untuk kinerja kita sehari-hari di kantor Perumnas masing-masing yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Dan sesuai dengan janji saya tadi ya, bahwasannya di akhir dari sharing session kali ini kita akan mengadakan kuis interaktif untuk Anda yang sudah standby, yang sudah mengikuti Zoom meeting kita pada sore hari ini dan tidak ada layar hitam menampilkan wajahnya ya begitu, dan yang pasti menyimak serta mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak Dirut kita tadi berkenaan dengan transformasi bisnis Perumnas. Caranya juga gampang, admin sekarang sudah ngetik di chat room di via Zoom ya. Silakan bagi Anda ketika saya sudah
bertanya atau mengeluarkan pertanyaan, Anda tinggal ketik di chatroom saja dan menyebutkan nama Anda. Dan nantinya nama Anda tersebut yang paling teratas akan kita sebutkan dan kita panggil, dan nanti admin dari kantor pusat di sini akan unmute Zoom Anda dan silakan approve permintaan dari admin kami yang ada di sini. Dipahami Bapak Ibu sekalian ya, sekali lagi saya akan melontarkan pertanyaan, Anda tinggal ketik di chatroom dan sebutkan nama Anda, dan nantinya admin akan memberitahu saya siapa nama teratas, dan nantinya akan saya hubungi via Zoom, dan nanti kita akan request untuk Anda meng-unmute Zoom Anda. Bersiap Bapak Ibu sekalian? Dan untuk pertanyaan pertama, yang berhasil menjawab akan mendapatkan satu buah smartwatch. Wow, langsung saja. Ini dia pertanyaannya. Ada 7 bidang transformasi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur Utama Perumnas. Sebutkan 4 bidang saja transformasi di antaranya. Silakan Bapak Ibu. Oke, langsung ketik di chatroom ya. Sebutkan nama, nanti kita akan mencari nama teratas dan langsung kita hubungi di via Zoom. Ya, silakan, kita masih mencari nama yang teratas. Sekali lagi, ada 7 bidang transformasi bisnis. Sebutkan 4 di antaranya saja. 1 buah smartwatch untuk Anda menanti. Silakan yang tadi sudah join mendengarkan secara seksama, dan yang pasti juga sudah mencatat kisi-kisinya yang disampaikan oleh Bapak Dirut kita, dan pada akhirnya Anda bisa menjawab dan membawa pulang 1 buah smartwatch. Persembahan dari Perumnas untuk Anda keluarga besar Perumnas dalam rangka hari ulang tahun Perumnas ke-46, Perumnas Hunian untuk Indonesia. Sudah guys? Oke, 1 nama disebutkan. Siapa? Donald. Oke, Bang Donald. Oke, kita akan meng-unmute Zoom Anda ya, dan silakan di-approve. Oke. Halo Bang Donald. Halo. Halo Bang Donald. Oke, di-unmute dulu. Oke, cek. Sabar ya, udah nyengir mulu dari tadi. Bener atau enggak jawabannya, nyengir duluan ya. Oke. Berharap aja salah jawabannya rekan-rekan semuanya bisa digantikan oleh next penjawab selanjutnya. Bang Donald. Oke, gimana kabar, sehat selalu di sana ya? Alhamdulillah. Silakan dijawab. Ada 7 transformasi bisnis. Sebutkan 4 saja di antaranya. Silakan. Bidang bisnis, bidang organisasi, SDM, bidang pendukung, lalu ada efisiensi dan anak perusahaan. 1 buah smartwatch untuk Bang Donald. Yeay. Untuk hadiah di luar ongkir dan pajak ya. Bercanda Bang Donald. Nanti bisa langsung menghubungi panitia ya. Salam sehat dan sukses selalu untuk Bang Donald dan keluarga besar di sana. Thank you. Baik. Sudah ada 1 yang beruntung mendapatkan 1 buah smartwatch Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir, masih ada 1 pertanyaan lagi bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan saya ya. Sesuai dengan regulasi dan peraturannya, kalau saya sudah melontarkan pertanyaan, Anda tinggal jawab di chatroom ya, di kolom komentar begitu. Silakan ketik nama Anda saja, nama teratas yang akan dihubungi oleh admin. Admin akan request untuk meng-unmute Zoom Anda dan Anda tinggal approve saja. Dan ini dia pertanyaan yang kedua. Bersiap? Ada 4 poin peningkatan kapabilitas di tahun 2021. Sebutkan 2 poin saja di antaranya. Yuk, 1 nama, kita cari 1 nama yang sudah menyimak Direktur Utama Perumnas melakukan sharing sessionnya berupa transformasi bisnis Perumnas. Kalau Anda tadi sudah mencatat ya, bisa langsung
Diketik di kolom komentar nama Anda saja. Saya belum kasih tahu. Yang beruntung di pertanyaan ini akan mendapatkan satu buah AirDots. Yeay. Satu nama adalah? Ike. Vijay. Ada Vijay dan ini rekan saya dari Medan, Horasbah. Wah, coba ya Vijay. Apakah bisa kita hubungi Bang Vijay? Satu batch sama saya, batch 12. Oh, maaf Bang Vijay, tidak mengaktifkan video dan layar, jadi Anda hangus ya. Jadi syaratnya harus mengaktifkan video muka Anda ini ya. Jangan sampai gelap gulita ya. Dan yang pasti harus menampilkan muka, bukan foto selfie yang sok-sok melihat kamera diem baik gitu ya. Tapi memang harus menampilkan muka realnya. Karena kita bersama-sama di sini saling melepas rindu antar keluarga besar Perumnas seluruh Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Silakan ketik di chat room. Satu nama teratas dia adalah Aditya. Aditya dari Proyek Solo. Silakan. Kita akan sambungkan Bang Aditya ya. Kalau benar dapat satu buah AirDots. Tapi kalau salah kita akan lemparkan ke penjawab berikutnya. Kenapa? Tidak ada? Oke, ternyata hangus lagi dan lagi karena videonya tidak tampil. Muka realnya tidak tampil. Kenapa Bang Vijay, Bang Adit ya, sudah ganteng rupawan tapi tidak ditampilkan wajahnya ya. Jadi kita anggap gugur dan hangus. Kita masih cari satu lagi, kami persilahkan mencari satu nama untuk bisa menjawab pertanyaan dari saya. Related dengan apa yang sudah disampaikan oleh Direktur Utama Perumnas terkait dengan transformasi bisnis Perumnas. Baik, kita ulangi pertanyaannya sekali lagi. Satu buah AirDots untuk Anda. Ada 4 poin peningkatan kapabilitas di tahun 2021. Sebutkan 2 poin di antaranya. Satu nama. Satu nama. Harus ada mukanya, sekali lagi ya. Harus terpampang nyata mukanya, tidak boleh layar gelap. Tidak boleh juga hanya foto selfie-nya saja. Harus betul-betul dikeluarkan wajahnya. Karena di sini kita sedang mendengarkan CEO Talk Sharing Season bersama Direktur Utama Perumnas dan juga Wakil Direktur Utama Perumnas nantinya. Jadi mohon ketersediaannya untuk menampilkan wajahnya. Siapa? Dewi Mayangsari. Dari Regional 4 Kota Bandung ya. Kita akan sambungkan. Assalamualaikum Uhti. Oke, kita masih request untuk meng-unmute Zoom-nya. Oke, sudah? Coba dikeluarin suaranya Mas, bisa dibantu? Oke, kita masih menunggu untuk meng-unmute terlebih dahulu. Oke. Baik. Bisa dikeluarkan suaranya? Oke. Baik. Semoga Mbak Dewi Mayangsari bisa menjawab pertanyaannya. Halo Mbak Mayang, apa kabar? Sehat? Bandung kumaha damang sadayana. Saya pisan alhamdulillah ya. Pertanyaannya saya ulang. Ada 4 poin peningkatan kapabilitas di tahun 2021. Sebutkan 2 poin saja di antaranya. Silakan Mbak Mayang. Satu buah AirDots untuk Dewi Mayangsari dari Regional 4 Kota Bandung. Selamat. Silakan nanti langsung menghubungi panitia. Ya, baik.
Nantinya kita juga akan ada kuis interaktif yang luar biasa untuk Anda dan banyak sekali lagi draw yang akan kita persembahkan untuk keluarga besar Perumnas dalam rangka hari ulang tahun Perumnas ke-46. Dan yang pasti di akhir acara nanti kita akan mengundi 1 unit sepeda motor dengan syarat hanya 1 saja. Tidak boleh ada layar gelap, harus menampilkan wajahnya ya. Kalau misalnya tidak sesuai maka akan dianggap hangus. Dan Bapak Ibu selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sharing season yang kedua di mana bertemakan Akhlak for Perumnas yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Perumnas Bapak Oni Febrianto Raharjo dan seluruh audiens wajib menyimak karena akan ada kejutan hadiah di akhir sesi sharing season yang kedua ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dirut dan juga rekan-rekan direksi Perumnas, serta yang saya cintai seluruh insan Perumnas di seluruh Indonesia. Setelah tadi kita mendengarkan bersama Pak Dirut menyampaikan kondisi Perumnas saat ini dan transformasi yang akan dilaksanakan, maka berikutnya saya akan sampaikan mengenai nilai-nilai yang ada di BUMN dan selanjutnya aplikasinya di Perumnas atau yang kita akan sebut dengan core values dari Perumnas. Kita bisa mulai untuk ke slide berikut ini. Jadi teman-teman sekalian, bahwa dalam implementasi bisnis kita selalu mengenal adanya visi, misi, kemudian nilai-nilai dasar atau yang mendasari budaya dan panduan kita dalam bekerja sehari-hari atau kita sebut core values. Next. Menteri BUMN melalui surat nomor 07 Juli 2020 menerbitkan adanya core values yang harus diaplikasikan ke seluruh BUMN. Artinya nilai-nilai dasar yang ada di Perumnas saat ini yang dikenal dengan spirit Perumnas itu harus kita sesuaikan dengan adanya core values dari BUMN. Nah, sesuai dengan surat Menteri BUMN tersebut, dikenal core values-nya adalah akhlak, jadi A-K-H-L-A-K. A itu adalah amanah, yang diartikan adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kemudian K itu kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian H adalah harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian L adalah loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian A selanjutnya adalah adaptif. Adaptif berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Serta yang terakhir adalah K, adalah kolaboratif, berarti membangun kerjasama yang sinergis. Masing-masing core values tadi, kalau sesuai dengan surat dari Menteri BUMN, diaplikasikan pada tindakan sebagai berikut. Amanah. Amanah itu adalah memenuhi janji dan komitmen, kemudian bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya adalah berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Ini kalau kita lihat pada nilai-nilai dasar kita yang lama adalah kurang lebihnya lebih banyak kepada unsur integritas. Kemudian yang kedua adalah kompeten. Kompeten itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Berikutnya harmoni adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya adalah loyal. Loyal tindakannya adalah menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Selanjutnya adaptif. Adaptif berarti cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Berikutnya adalah bertindak proaktif. Unsur terakhir adalah kolaboratif. Tindakannya adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Seluruh rekan Perumnas, jadi
bersamaan dengan hari ini, dengan dilakukannya sosialisasi core values yang baru, maka visi dan misi serta nilai-nilai dasarnya Perumnas adalah sebagai berikut yang teman-teman semua bisa lihat di layar atau di share slide yang ada ya. Ini semua sudah kita share juga di Knowledge Management Perumnas dan nanti akan dibuatkan poster di seluruh kantor-kantor Perumnas. Bagi kami yang terpenting adalah bagaimana rekan-rekan mengimplementasikan value-value ini. Jadi Perumnas. Kalau dulunya BUMN bisa membuat nilai-nilai dasar sendiri-sendiri, sekarang ini semuanya sudah mengaplikasikan yang disebut dengan akhlak ini tanpa interpretasi masing-masing. Artinya nilai dasar di semua BUMN, semua anak perusahaan nanti adalah menggunakan akhlak. Jadi buat teman-teman yang ada di Propernas pun nanti harus memakai core values-nya adalah akhlak ini. Dan juga di cucu perusahaan pun seperti PIG nanti juga harus menggunakan akhlak ini. Sosialisasi hari ini tidak mengurangi dan menginterpretasikan lebih dalam apa itu akhlak. Nanti juga teman-teman bisa melihat melalui media sosial seperti di YouTube. Anda search saja akhlak BUMN akan juga bisa terlihat pada saat Pak Menteri BUMN melaunching core values baru ini. Itu saja, jadi selamat beraktivitas, selamat menjalankan segala aktivitas, selamat bertransformasi, dan juga jangan lupa menerapkan nilai-nilai tadi, akhlak tadi. Bagi Perumnas, akhlak tadi sangat sesuai untuk kedepannya, apalagi untuk menjawab tantangan transformasi yang Pak Dirut sampaikan tadi, seperti misalnya adaptif, banyak PR di Perumnas, misalnya di bidang IT dan lain sebagainya, yang harus segera dikerjakan. Jadi selamat menjalankan semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kementerian BUMN dan juga manajemen Perumnas. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sharing session kali ini di sesi kedua bersama Wakil Direktur Utama Perumnas Bapak Oni Febrianto Raharjo yang sudah disampaikan untuk seluruh insan Perumnas yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pak Oni, apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Di luar topik kita pada siang hari ini Pak, mungkin rekan-rekan yang saat ini menyaksikan ingin bertanya dan ingin lebih kenal dekat dengan Bapak. Sebenarnya apa sih Pak harapan Bapak untuk Perumnas ke depannya, khususnya untuk generasi milenials yang ada di Perumnas ini? Silakan Pak Oni.
Sama seperti Pak Dirut sampaikan tadi, bahwa generasi milenial harus bisa menjadi motor untuk transformasi Perumnas ini. Karena hampir 50% pegawai Perumnas itu milenial, termasuk MC-nya ini milenial. Amin Pak. Terima kasih. Baik, jadi terus semangat yang pasti ya Pak ya untuk generasi milenial kita ya. Harus. Jadi terus produktif meskipun pandemi seperti ini, tidak ada lagi kata malas-malasan ya Pak ya. Terus berinovasi dan support rekan-rekan semuanya yang ada di Perumnas pastinya. Pak Oni, seperti tadi dengan Direktur Utama Perumnas, Pak Budi Pak, kita akan ada games kecil-kecilan supaya seluruh keluarga besar Perumnas yang masih belum mengenal Bapak jadi tahu kebiasaan Bapak ini di luar jam kantor tuh ngapain aja Pak. Mohon izin Pak, nggak apa-apa ya Pak. Jadi ketika saya melontarkan pertanyaan, Bapak harus menjawab secara sigap, secara cepat, tidak boleh berpikir terlalu lama. Jadi itu tantangannya ya Pak ya. Kalau kita ditutup cepat, insya Allah Pak Oni juga bisa cepat menjawabnya. Siap. Siap ya Pak? Siap. Baik, rekan-rekan seantero Indonesia Raya ya, coba disaksikan secara bersama-sama untuk ngepoin Pak Oni sekarang juga. Dijawab secara cepat. Makanan favorit? Bakso. Hobi favorit? Olahraga. Warna favorit? Biru. Olahraga favorit? Golf. Kota favorit? Semarang. Negara favorit? Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian secara virtual ya. Keren sekali, tidak hanya Pak Dirut tapi Pak Wadirut juga menjawab negara favorit adalah Indonesia. Ini yang harus kita tanamkan untuk generasi milenials untuk mencintai tanah air, untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara. Begitu Pak Oni? Siap. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat dan sukses selalu dari kita semuanya pegawai Perumnas Pak. Terima kasih dan nanti kita akan kembali lagi. Masih dalam rangkaian acara CEO Talks Perumnas 2020. Sesi pertama tadi sudah dengan Pak Dirut dan sesi kedua juga sudah dengan Bapak Wakil Direktur Utama. Bagaimana perasaan Anda? Sudah kebayang ya untuk kita melangkah lebih pasti ke depannya di usia ke-46 dari Perumnas tentunya. Dan yang pasti kita terus produktif dan semangat untuk meningkatkan kinerja kita bersama membangun Perumnas. Karena Perumnas satu-satunya professional developer BUMN dan terus semangat berinovasi, membangun hunian untuk Indonesia. Boleh tepuk tangan secara virtual Bapak Ibu sekalian ya untuk Perumnas. Yes, dan yang pasti pada sore hari ini seperti di sesi yang pertama tadi kita akan ada kuis interaktif bagi Anda yang tadi sudah menjawab tentang atau mencatat maksud kami ya tentang akhlak for Perumnas. Ini adalah saat yang tepat untuk Anda. Sesuai dengan peraturan tadi ya, di awal kami sudah sampaikan bahwasannya Anda harus menampilkan layar Zoom Anda dengan wajah Anda yang cantik rupawan, yang ganteng menawan ya. Tidak boleh layarnya hitam, tidak boleh fotonya selfie, atau mungkin hanya gambar-gambar kartun. Karena ini adalah momen yang tepat untuk kita melepas rindu sesama keluarga Perumnas di seluruh Indonesia. Jadi tampilkan wajah Anda sekarang juga. Dan jangan lupa untuk mengganti username-nya ya. Mengganti nama Anda secara jelas dan formal. Tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh nama panggilan kesayangan pasangannya, atau mungkin nama sedari kecil. Harus nama yang secara jelas, nama korporasi Anda yang tercantum sebagai insan Perumnas. Dan nantinya ketika saya menampilkan atau melayangkan pertanyaan, Anda bisa langsung menuju ke chatroom atau kolom komentar untuk menyebutkan nama Anda. Tulis nama Anda dan nanti admin akan mencari satu nama teratas yang berhak untuk
kita bergabung menjawab pertanyaan dari saya. Nanti admin akan request untuk unmute Zoom Anda dan mohon untuk di-approve ya untuk permintaan dari kami. Sudah bersiap Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Insan Perumnas di seluruh Indonesia untuk menjawab pertanyaan dari saya? Dan untuk pertanyaan pertama kali ini ada satu hadiah spesial untuk Anda. Kira-kira apa ya yang spesial untuk Anda semuanya? Nah, ada satu buah mixer. Yeay! Satu buah mixer untuk Anda. Langsung sekarang standby sekarang juga. Jangan bikin layar Anda menjadi hitam. Tampilkan muka Anda. Ganti username Anda menjadi nama korporasi Anda. Dan nanti kita akan memilih satu nama teratas di chatroom yang sudah bergabung dengan kami. Pertanyaan pertama disimak dengan baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Oni Febrianto Raharjo selaku Wadirut Perumnas tentang akhlak for Perumnas. Sebutkan kepanjangan dari akhlak. Ya, silakan. Kepanjangan dari akhlak. Oke. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Oni ya, yang hobinya main golf, kota favoritnya adalah Semarang dan juga negara favoritnya adalah Indonesia. Baik. Siapa? Muhammad Yuli. Pak Muhammad Yuli dari Regional 6 Surabaya. Saya mau ngajak ngomong bahasa Jawa tapi aslinya orang Sunda. Jadi bahasa Indonesia aja Pak Yuli ya, punten ya. Baik, Pak. Kita request untuk di-unmute terlebih dahulu. Silakan di-approve Pak Yuli. Assalamualaikum Pak Yuli, kumaha gadamang Pak. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah banyak yang membantu menjawab di belakang, supporter tampaknya ya Pak. Oh ya. Baik, Pak Yuli, gimana kabar Surabaya, aman Pak? Alhamdulillah masih aman ya Pak. Semoga keluarga besar Regional 6 pun sehat selalu dan aman sentosa ya Pak. Amin. Siap, Pak Yuli, jawab pertanyaan saya. Sebutkan kepanjangan dari akhlak. Yes. Satu buah mixer untuk Pak Yuli di Regional 6 Surabaya. Yeay. Nanti bisa langsung menghubungi panitia Pak Yulia untuk bisa mengambil hadiahnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, dengan sistem dan regulasi yang sama peraturannya Bapak Ibu sekalian. Dan hadiahnya kali ini adalah satu buah Magic Jar. Oke, pertanyaannya disimak secara baik-baik. Kalau tadi di akhlak ya, ada huruf A, huruf K, huruf H, huruf L, A, dan K. Saya mau bertanya, sebutkan definisi loyal pada sebutan akhlak Perumnas. Satu nama teratas di chatroom akan kami hubungi sekarang juga ya, untuk menjawab pertanyaan definisi loyal pada sebutan akhlak for Perumnas. Kita masih menunggu satu nama teratas. Oke, jangan khawatir ya, karena sesaat lagi kita masih akan mengundi beberapa lucky draw untuk Anda. Dan di akhir acara nanti kita akan juga mengundi satu unit sepeda motor. Kira-kira siapa yang akan bawa pulang sepeda motornya ya? Jadi nantikan saja sampai akhir acara dengan syarat dan ketentuan yang sama. Layarnya tidak boleh hitam, harus wajah realnya pada saat ini, tidak boleh foto selfie juga ya. Dan boleh diganti username-nya, kalau sekarang masih nama singkat, nama panggilan, panggilan kesayangan pasangan, boleh diganti sekarang juga Bapak Ibu untuk nama korporasi Anda yang terdaftar di HCIS Perumnas. Terima kasih sebelumnya. Baik, satu nama? Fadil. Satu nama guys? Hah? Ada Bro Fadil dari proyek BTP Makassar. Kita hubungkan. Satu buah Magic Jar kalau Anda berhasil menjawab ya. Oke, kita masih request untuk meng-unmute.
Bapak siaga ya, subhanallah, anaknya tidur siang di pangkuannya, tetap standby dalam CEO Talks 2020 kali ini. Halo adik cakep. Halo, assalamualaikum Bro Fadil. Makassar agak kareba baji-baji ji. Baji-baji ji, alhamdulillah ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya kalau beruntung mendapatkan 1 magic jar. Sebutkan definisi loyal pada sebutan akhlak Perumnas. Loyal? Apakah benar? Dan jawabannya masih salah Bro Fadil, kurang beruntung ya. Apa? Oh, diulang jawabannya, mohon maaf. Bro Fadil sekali lagi diulang jawabannya. Definisi loyal untuk sebutan akhlak Perumnas. Aha. Saya kirimkan langsung magic jar-nya berserta bungkusnya ke Makassar. Selamat untuk Bro Fadil. Yeay, mendapatkan hadiah 1 buah magic jar untuk adik cakep di situ. Terima kasih Bro Fadil. Salam untuk keluarga besar BTP di Makassar. Salam sehat dan sukses selalu ya. Terima kasih. Baik. Tampaknya makin semangat ya untuk seluruh insan Perumnas yang saat ini bergabung di CEO Talks Perumnas 2020. Masih dalam rangkaian hari ulang tahun Perumnas ke-46. Dan kali ini kita bersama-sama akan mengundi lucky draw-nya ya. Bersiap untuk Anda yang sudah standby di kantor atau mungkin sekarang masih WFH di rumah begitu ya, untuk terus produktif. Dengan mendapatkan hadiah lucky draw kali ini bisa menyemangati Anda untuk terus berinovasi dan bekerja dengan baik di Perumnas. Oke, kita akan mengundi untuk 5 blender. Baik, bersiap untuk Anda berdoa dari sekarang 5 blender dan kita akan undi blender yang pertama. Sudah siap guys? Oke. Baik, dan yang pasti layarnya harus nongol mukanya, tidak boleh warna hitam Bapak Ibu sekalian ya. Kita langsung acak dari sekarang dan kita hitung mundur 3, 2, 1, stop. Blender pertama atas nama Aditya Widi Nugroho, kantor regional 5. Selamat buat Mas Adit ya. Langsung untuk blender yang kedua. Acak. Dan stop. Atas nama Sumahfud, kantor regional 6. Selamat untuk Bapak atau Ibu. Selanjutnya kita akan mengacak kembali blender yang ketiga. Dan acak. Stop. Nomor 582 atas nama Intran Deviasari, kantor pusat. Selanjutnya kita acak kembali blender keempat. Dan stop. Nomor 360 atas nama Bapak Nasrudin, kantor regional 7. Kayaknya regional 7 borong dari tadi ya, blender semuanya. Doyan makan sih orang-orang regional 7 emang keren. Blender terakhir. Silakan. Acak. Stop. Nomor 350 atas nama Bapak Yardi, kantor regional 5. Oke, sudah 5 blender dan selanjutnya ada 5 toaster untuk Anda. Ya, 5 toaster kita akan mengundi dan mengacak
Siapakah mereka-mereka yang beruntung? Tadi kayak nggak ada nama-nama panitia yang di sini ya. Kita acak dulu nih. Acak. Stop. Toaster yang pertama jatuh kepada 439 atas nama Wahyuti Kumalasari, kantor pusat. Toaster yang kedua silakan diacak. Dan stop. Nomor urut 275 atas nama Dandan Ardi Suwandana, kantor regional 4. Oke, dan kita acak lagi berikutnya. Toaster yang ketiga jatuh kepada stop. Nomor 782 atas nama Bapak Suradi, kantor pusat. Yang keempat sekarang ya, atau kelima? Keempat ya. Toaster yang keempat, acak. Dan stop. 622 atas nama Sukeng Ngestirah Tama Putra, proyek Kemayoran. Dan toaster yang kelima jatuh kepada, silakan diacak. Dan stop. Dengan nomor 680 atas nama Saifa Nugrahani BSLLM, kantor pusat. Akhirnya panitia dapat juga toaster untuk Saifa ya. Baik. Nah, dan yang pasti sesaat lagi kita akan ada mengundi satu buah handphone dan juga satu buah sepeda motor. Gimana? Mau langsung? Atau kita break sejenak ya? Atau mungkin ada yang mau ke belakang minum air putih, mau baca-baca doa dulu di belakang. Siapa tahu sepeda motornya dikirim ke Makassar, ke Palangkaraya mungkin, atau ke Batam, atau mungkin ke Bali ya. Baik, kita akan menunggu sesaat lagi mengundi satu buah handphone untuk Anda. Dengan tata cara yang sama. Baik, mohon izin kalau ngobrol di sana saya tidak dengar, Bu. Boleh maju ke sini ya, karena saya tidak mendengar ya. Apa? Logo Samsung. Oke, baik. Nah, sebelum kita akan mengundi satu buah handphone dan juga satu unit sepeda motor di akhir acara, kita akan menampilkan satu buah tayangan di mana master brand terbaru dari Prumnas yang hadir untuk Anda. Jadi seluruh proyek Prumnas akan menggunakan master brand ini yang bernama Samesta. Selamat menyaksikan. Dilafalkan sebagai Samesta,
Nama ini terinspirasi dari konsep alam semesta yang mempunyai makna penyatuan, keseimbangan, dan interkonektivitas. Samesta adalah solusi hunian masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kehidupan harmonis dan masa depan yang lebih baik. Lahir dari sebuah visi besar, Samesta hadir sebagai wajah baru yang menaungi seluruh produk Perumnas. Samesta berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mewujudkan hunian yang berkualitas, harmonis, dan berkelanjutan bagi Indonesia. Demikianlah video master brand Perumnas terbaru yakni Samesta. Semoga menjadi sebuah harapan yang baru untuk keluarga besar Perumnas di seluruh Indonesia untuk bisa terus menghasilkan cuan dan cuan untuk perusahaan kita. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Dan sesuai dengan janji kami tadi, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengundi untuk grand prize yang pertama yaitu 1 buah handphone. Berdoa dari sekarang Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah sejarah pertama kalinya saya rasa untuk Perumnas ya, untuk dikali hari ulang tahun Perumnas ini seluruh pegawai Perumnas, insan Perumnas dari Sabang sampai Merauke berhak mendapatkan undian grand prize kita. Boleh tepuk tangan secara virtual Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya, karena kita saling melepas rindu pada sore hari ini, di mana tadi kita sudah disampaikan CEO Talks bersama dengan Direktur Utama Perumnas beserta Wakil Direktur Utama Perumnas. Dan kali ini ada hadiah khusus untuk Anda, yaitu kita akan mengundi 1 buah handphone. Yes, kita akan mengajak terlebih dahulu ya untuk siapakah kira-kira yang akan mendapatkan handphone. Nanti panitia akan mengaba-aba kalau sudah siap untuk kita melakukan pengacakan. Dan yang pasti, berhubungan dengan Perumnas di usianya yang ke-46 tahun, Perumnas harus berinovasi untuk terus membangun hunian untuk Indonesia. Sebuah tagline yang luar biasa untuk kita semuanya, untuk berkontribusi untuk bangsa dan juga negara. Dan yang pasti, Perumnas ini adalah satu-satunya profesional developer BUMN. Kita harusnya bangga karena kita satu-satunya Bapak Ibu sekalian profesional developer BUMN yang terus merumahkan masyarakat Indonesia dengan hunian-hunian terbaiknya. Kita sedikit flashback dari tahun 1974, Perumnas sudah dikenal namanya dan sudah harum namanya dengan berbagai sektor kawasan perumahan. Ada di Bekasi, Depok, Makassar, Tangerang, dan lain sebagainya. Ini adalah wujud nyata Perumnas sebagai satu-satunya profesional developer BUMN untuk terus merumahkan masyarakat Indonesia dengan hunian-hunian terbaiknya. Sekali lagi, kita harus bangga menjadi insan Perumnas karena mempunyai tujuan yang baik untuk merumahkan masyarakat Indonesia dengan produk pilihan Perumnas yang terbaik. Tidak hanya kawasan perumahan yang kami hadirkan, tapi juga ada kawasan apartemen yang menjadi solusi yang tepat untuk calon penghuni, calon keluarga besar Perumnas yang nantinya akan bertempat tinggal ataupun berinvestasi dengan Perumnas. Nah, tadi saya sudah menyapa teman-teman di Kepulauan Sumatera, Kepulauan Sulawesi, dan Kepulauan Kalimantan. Saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah boleh melambaikan tangan ya, supaya Bapak Dirut, Bapak Wadiru dan jajaran direksi tahu bahwasanya teman-teman di Jawa Tengah hadir kali ini ya. Oke, senyumnya sumringah sekali karena mau dapat handphone ya, atau mau dapat motor ya, semangat sekali senyumnya. Terus saya ingin menyapa teman-teman yang di kawasan Banten dan Jawa Barat, coba. Boleh lambaikan tangannya Banten dan Jawa Barat? Oke.
Baik, kelihatan banget semangatnya untuk mendapatkan handphone dan juga motor kali ini. Terakhir dong ya, sebelum kita akan mengundi teman-teman di kawasan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Mana suaranya, lambaikan tangannya. Oke, kita akan semangat semuanya bersatu padu melepas rindu seluruh keluarga besar di Perumnas untuk melakukan pengundian satu buah handphone. Acak! Baik, berdoa dari sekarang satu buah handphone khusus untuk Anda yang beruntung. Kita agak lama-lamain dikit ya, karena tegang. Yang berhak ini adalah seluruh insan Perumnas. Dan langsung kita stop. Oke. Baik, kita coba sekali lagi. Kita akan terus mengacak dan mengundi kira-kira siapa yang akan mendapatkan satu buah handphone. 3, 2, 1, stop. Dengan nomor 518 atas nama Rian Kurniawan, Project Rusun Rawabuntu. Wow, Bang Ryan, congratulations. Boleh kasih tepuk tangan secara virtual ya. Oke Bang Ryan, nanti bisa menghubungi panitia setempat untuk Bang Ryan dari Project Rusun Rawabuntu. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda tadi malam sudah sholat sepertiga malam ya, atau tadi pagi sudah sholat duha ya, ini layaknya berhak dibawa pulang untuk Anda yang sudah istiqomah. Dari semalam berharap ada satu buah motor hadir di kehidupan Anda. Semoga ini menjadi berkah untuk Anda sekeluarga. Dan kita langsung mengacak satu unit sepeda motor. Acak! Agak lama ya. Agak lama, intonasi saya kayak akan gendang jadinya ya, agak lama. Baik, dan kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, nomor 674, Monang Wijaya Ramadan, kantor pusat. Waduh, saya speechless bro, Monang luar biasa ya. Kemarin habis lihat-lihat rumah di Dramaga ya, kayaknya ini motor khusus untuk Anda ditempati di Perumnas Dramaga. Karena kemarin habis survei beliaunya ya. Selamat untuk Pak Monang mendapatkan satu buah sepeda motor. Semoga berkah untuk keluarga besarnya di sana. Dan yang pasti Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara dalam acara CEO Talks Perumnas 2020. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Direktur Utama Perumnas Bapak Budi Sadewo Sudiro, kepada Bapak Wakil Direktur Utama Perumnas, Bapak Oni Febrianto Raharjo, kepada jajaran Direksi Perumnas, kepada GM Corporate Communication Perumnas, Ibu Dian Rahmawati, kemudian seluruh panitia yang bertugas, seluruh karyawan-karyawati Perumnas se-Indonesia, serta Indonesia Magenta Event Organizer. Dan yang pasti, saya Muhammad Huldar Rivaldi, mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam sehat dan sukses selalu untuk keluarga besar Perumnas. Terus membangun hunian untuk Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilafalkan sebagai Samesta, nama ini terinspirasi dari konsep alam semesta yang mempunyai makna penyatuan, keseimbangan, dan interkonektivitas. Samesta adalah solusi hunian masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kehidupan harmonis dan masa depan yang lebih baik. Lahir dari sebuah visi besar, Samesta hadir sebagai wajah baru yang menaungi seluruh produk Perumnas. Samesta berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mewujudkan hunian yang berkualitas, harmonis, dan berkelanjutan bagi Indonesia.